ini. Tentu saja nilainya berbeda dengan mereka yang tidak mengikuti web meeting ya. Oke, kita mulai saja anak-anak. Saya akan share screen mengenai mapel prakarya ini ya. Hari ini kita uji coba dulu. Uji coba dulu ya. Sudah muncul semua anak-anak tampilannya? Udah. Ya. Sudah, Pak. Baik. Udah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya. Sudah, Oke. Pak. Ya. Cukup. Langsung di-mute lagi supaya tidak mengganggu jaringan kalian ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini adalah jadwalnya mata pelajaran prakarya kelas 9A sampai 9C ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Bapak mau memperkenalkan diri dulu ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama Bapak Angga Sudiarto. Tahun ini Bapak ditugasi untuk mengampu mata pelajaran prakarya kelas 9A sampai 9C ya. Oke. Mata pelajaran prakarya kelas 9 ini adalah lanjutan dari prakarya kelas 7 dan 8. Mohon diperhatikan untuk mata pelajaran prakarya ini, Bapak menggunakan IT ya sebagai tujuan agar nanti ketika kalian SMA itu sudah tidak asing lagi dengan IT. Jadi semuanya sudah terbiasa melakukan web meeting seperti ini. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, kalian diharapkan bisa menyesuaikan ya. Kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Coba kalian nggak perlu klik tombol mikrofon ya. Bapak ulangi, jangan klik tombol mikrofon supaya tidak mengganggu jaringan. Oke. Itu Noviana, siapa sih Noviana kok cowok? Saya, Pak. Tombol mikrofonnya di mute, Mas. Mikrofon di Nah, di mute ya. Ngelek pas suaranya patah-patah, Pak. Nah, makanya mikrofon kalian dimatikan semua supaya suaranya tidak patah-patah ya. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk mata pelajaran prakarya ini sengaja Bapak buat, Bapak setting supaya kalian melek teknologi ya. Kita melakukan pembelajaran menggunakan web meeting. Jadi mereka-mereka kakak-kakak kalian yang ada di SMA, SMK maupun kuliah, pembelajarannya itu seperti ini anak-anak ya. Melalui daring telekonferensi. Oke, next. Mata pelajaran prakarya, tata tertib web meeting. Kelihatan semua anak-anak? Terbaca tidak? Ya. Ada, Pak. Ya. Setelah bicara langsung di-mute lagi. Ya, Pak, kelihatan. Oke. Ini adalah tata tertib web meeting. Yang pertama, wajib menyalakan kamera ya. Yang kedua, selalu mute mikrofon kecuali saat menjawab pertanyaan guru. Setelah menjawab, di-mute lagi. Kenapa? Supaya jaringannya tidak lag. Kemudian yang ketiga, boleh unmute mikrofon jika akan berbicara setelah diizinkan guru. Jadi kalian kalau tidak diizinkan, jangan berbicara. Kasihan yang lain, karena bisa lag jaringannya. Misalnya suara saya patah-patah. Itu kan nanti menjadi tidak nyaman. Kemudian yang keempat, dilarang share screen tanpa instruksi guru. Yang kelima, fokus tidak sambil mengerjakan yang lain. Yang keenam, konsentrasi pada pembelajaran ya.
Kemudian yang ketujuh, biasakan ketika kalian mengikuti web meeting, silahkan kalian absensi dengan mengisi nama lengkap dan kelasnya. Karena nanti ada tambahan nilai bagi kalian yang mengikuti web meeting sampai selesai. Dan web meeting ini akan Bapak rekam anak-anak. Jadi setelah ini bisa Bapak lihat siapa saja yang gabung, siapa saja yang join, dan yang tidak join. Gitu ya. Kemudian next, yang ketiga, mata pelajaran prakarya. Nah, mata pelajaran prakarya ini terdiri dari 4 komponen anak-anak. Yang pertama adalah kerajinan. Yang kedua adalah apa? Rekayasa ya. Yang ketiga budidaya. Yang keempat pengolahan. Next, bab yang pertama. Bab yang pertama ini kita akan membahas komponen prakarya yang pertama yaitu kerajinan anak-anak ya. Dalam bab yang pertama ini ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan keras. Yang keempat, kemasan produk kerajinan bahan keras. Dan yang kelima, berkarya kerajinan bahan keras. Next. Kita masuk ke bab yang pertama dulu. Kerajinan bahan keras ya. Materi daring mapel prakarya kelas 9 semester 1. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan, baik tayangan video atau salindia itu yang sedang kalian lihat di layar kalian masing-masing ya. Slideshow atau presentasi yang sedang saya sampaikan ini disebut salindia anak-anak ya. Saya ulangi, melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik yang pertama, mampu memahami prinsip kerajinan bahan keras sesuai konsep. Yang kedua, mampu menguraikan keunikan bahan kerajinan sesuai dengan daerah lokal. Yang ketiga, dapat memerinci jenis dan karakteristik bahan keras dengan tepat. Yang keempat, dapat menyimpulkan teknik yang tepat untuk membuat kerajinan dengan bahan tertentu. Yang kelima, dapat merancang dan membuat produk kerajinan bahan keras sesuai konsep. Nah, dari kelima tujuan pembelajaran ini, yang pertama ya, memahami, ini merupakan C2. Pada ranah kognitif, tujuan pembelajarannya ini sudah mengadopsi dari teori Bloom ya. Ada C2, C4, C5, dan C6. Jadi levelnya ini sudah cukup tinggi anak-anak. Nah, di akhir bab pertama ini nantinya kalian akan merancang dan membuat produk kerajinan bahan keras sesuai konsep. Jadi ini nanti kalian praktek ya. Untuk ranah kognitif ini di tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4 harus kalian kuasai. Nanti akan ada penilaian kognitif yaitu ulangan harian. Kemudian untuk ranah psikomotor nanti kalian mengumpulkan produk hasil mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Oke. Next, kerajinan bahan keras. Apa itu kerajinan bahan keras? Oke. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang tahap pembuatannya menggunakan bahan berupa benda yang bersifat keras anak-anak. Ya. Benda yang bersifat keras itu misalnya ada batu, kayu, bambu, kemudian ada rotan juga dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh saja anak-anak ya. Oke. Setelah ini akan Bapak buka sesi tanya jawab karena ini masih uji coba. Silahkan kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami dari proses pembelajaran menggunakan web meeting ini.
Coba yang mau tanya silahkan raise hand dulu, nanti mic-nya baru di-on-kan. Ada yang mau tanya? Tuh, kalau disuruh tanya nggak ada yang tanya. Reshen apa, Pak? Raise hand itu, ya? Raise hand. Ngomongnya satu-satu, raise hand dulu. Jadi nggak tabrakan. Oke, kita belajar. Yo, kenapa? Sibu jangan madus. Nunggu. Perhatikan, kita pelajari menu-menu yang ada di HP kalian dulu ya, di tampilan HP kalian. Iya. Di situ Gimana, Pak? kan sudah saya beri waktu gabungnya itu antara jam 9 tepat sampai jam 9 lebih 10 menit. Ya udah. Tulis, Pak. Jangan dulu, ini kita masih uji coba. Oh, Perhatikan. Tadi kan di grup sudah Bapak share waktu untuk bergabung itu jam 9 tepat sampai dengan jam 9 berapa? 10 kan? Nah, pada tata waktu tersebut silahkan kalian maksimalkan. Jangan gabungnya lebih dari itu. Kalau lebih dari jam 9 lewat 10 menit, ya nanti bisa mengganggu web meeting bagi kalian yang sudah bergabung. Masa mau kita tungguin terus yang belum bergabung padahal sudah ada waktunya. Nanti kuotanya kesedot banyak. Kan gitu ya? Iya. Nah, maka dari itu disiplin waktu. Kalau sudah diberi waktu untuk bergabung atau join itu 10 menit, kalian maksimalkan. Sebelum itu kalian persiapkan apa yang harus dipersiapkan, buku tulis dan lain-lain sebagainya itu dipersiapkan ya. Ketika saya share link web meeting, ada waktu 10 menit untuk bergabung, kalian manfaatkan. Itu. Jangan jam 9.15 baru gabung. Ya tidak akan saya admit, tidak akan saya. Kalau tidak disuruh bicara, jangan bicara. Ini Henry Bayu juga. Iya, maaf, Pak. Saya ulangi, sudah diberikan waktu untuk bergabung selama 10 menit. Misal, jam 9 tepat sampai jam 9.10 menit, maka manfaatkan waktu tersebut. Kalian harus gabung di waktu itu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Oke, next. Kita belajar menu-menu yang ada di tampilan Google Meet HP kalian masing-masing ya. Bapak jelaskan dulu. Pada tampilan Google Meet di HP masing-masing, di situ ada berbagai macam kotak-kotak ya. Teman-teman kalian bisa dilihat di situ semua, ya enggak? Ya. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada menu, tombol warna merah, tombol calling warna merah, kemudian sampingnya ada kamera, sampingnya lagi ada tombol mikrofon, kemudian sampingnya lagi ada tombol bergambar tangan ya, tangan seperti ini. Itu namanya tombol raise hand. Tombol raise hand ini digunakan untuk ngacung. Misalnya saya memberikan pertanyaan, anak-anak, ada yang tahu nggak contoh bahan keras dalam kehidupan sehari-hari? Nanti kalian raise hand ya. Kalau di dalam kelas biasa itu kan kalian ngacung, rayahan ngacung, ya enggak? Nah, kalau di web meeting ini, kalau di web meeting ini menggunakan tombol raise hand. Terus next, di sampingnya lagi ada tombol titik 3. Kalau kalian klik di situ, nanti ada 6 menu yang muncul ya. Yang pertama adalah pesan dalam panggilan. Ini nanti bisa kamu gunakan ketika saya menginstruksikan kalian untuk
absensi dengan cara mengetikkan nama lengkap beserta kelasnya. Nah, karena apa? Karena akan saya beri nilai tambahan bagi kalian yang mengikuti web meeting, tidak seperti teman-teman kalian yang tidak ikut. Nah, gimana Pak kalau saya pas lagi ada keperluan keluarga misalnya, tidak apa-apa, tidak ikut web meeting, tentu saja nanti nilainya berbeda dengan kalian yang mengikuti web meeting. Nah, biar tidak ketinggalan bagaimana caranya? Nanti web meeting ini kan akan Bapak rekam, ya. Akan Bapak rekam dan Bapak upload di YouTube. Nah, bagi kalian yang tidak bisa hadir mengikuti web meeting, silahkan ditonton videonya di YouTube, ya. Di YouTube maksudnya. Oke, itu anak-anak. Kemudian next, di menu berikutnya, sampingnya pesan dalam panggilan, ada bagikan layar. Itu fungsinya untuk share screen, untuk menampilkan tampilan yang ada di HP kalian atau di laptop kalian. Contohnya seperti tadi waktu Bapak menjelaskan slideshow materi ini. Perhatikan. Nah, udah kelihatan anak-anak? Udah. Ya. Udah, Pak. Udah. Ya udah, kalau nge-lag udah Kelihatan Pak. mikrofonnya langsung dimatikan. Ini adalah contoh kalau kita menggunakan menu bagikan layar atau share screen. Oke, Bapak matikan lagi. Next. Di samping tombol bagikan layar ada menu tampilkan teks ya. Atau biasanya disebut dengan subtitle. Subtitle ini kalau misalnya kita menggunakan bahasa Inggris, kamu nggak paham bahasa Inggris, nanti bisa dimanfaatkan menu CC, subtitle itu. Kemudian ada laporkan masalah, ini kalau ada masalah aplikasi. Sampingnya lagi ada menu setelan, itu setelannya bisa disetel untuk teksnya bahasa apa dan sebagainya. Kemudian sampingnya setelan ada laporkan penyalahgunaan. Nah, ini oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Udah, Pak. Ada. Oke, kalau tidak ada, perhatikan jangan salah manggil lagi ya. Kalau Japri itu jangan Mbak Bu. Gurunya laki-laki anak-anak ya. Ini ada beberapa kemarin. Loh, ini kok nggak kenal gurunya apa gimana ya? Ya, Jangan Pak. sampai lah. Hendri Pak. Sudah kenal ya nama Siap, gurunya siapa? Udah. Pak. Nah, mungkin Pak. untuk yang kelas 7 atau yang kelas 8-nya pernah Bapak ajar ya pasti sudah kenal ya. Oke. Iya. Kita lanjutkan di Ya. WA anak-anak ya. Bagi teman-teman kalian yang belum bergabung hari ini, nanti masih ada kesempatan untuk latihan lagi, untuk uji coba lagi, supaya Sabtu depan ketika mapel prakarya itu sudah tidak ada kendala semuanya. Semuanya bisa menggunakan web meeting ini. Ya. Kalian jangan mau kalah. Jangan mau kalah dengan sekolah lain. Sekolah lain itu menggunakan Zoom meeting, sama aja seperti ini. Tapi kalau kita gunakan Google Meet. Itu kemudian kita mulai materi hari Sabtu depan. Untuk anak-anak yang belum bisa absensi dan mengirim tugas, kemarin sudah Bapak share juga, uji coba untuk absensi dan kirim tugas. Yang nggak bisa berarti ada masalah di akun Gmail-nya. Makanya dari awal Bapak sarankan, jangan sampai lupa akun Gmail, baik username maupun password-nya. Itu anak-anak ya. Silahkan kalian upayakan selama 6 hari tersisa ini, supaya hari Sabtu nanti sudah tidak ada kendala. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri web meeting kali ini. Semoga kita semua sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah,
Semoga semua ini Ya, Pak. cepat berlalu anak-anak ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.